Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roro Deviana Ramadhani dari SMA Negeri Adesa, kelas 12 IPA 5, nomor absen 31. Saya di sini akan membahas dampak COVID-19 terhadap perekonomian global dan Indonesia. Seperti yang kita ketahui, saat ini kondisi dunia sedang kritis akibat wabah COVID-19. Virus yang datang dari Wuhan tersebut diduga berasal dari hewan-hewan liar yang kemudian mewabah ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Virus ini sangat berbahaya karena menyerang sistem pernafasan. Ditambah lagi penyebaran yang sangat cepat hingga menyebabkan ribuan orang meninggal. Berbagai cara dikerahkan untuk mengantisipasi penyebaran yang semakin meluas. Di Tiongkok sendiri telah dilakukan lockdown sejak kasus virus ini mulai meningkat. Penghentian aktivitas ini tentu saja berdampak besar pada perekonomian negaranya. Kemerosotan ekonomi Tiongkok juga akan berdampak pada perekonomian global. Kenapa? Karena Tiongkok merupakan negara yang ekonominya terbesar kedua di dunia. Tidak hanya Tiongkok saja yang melakukan lockdown. Sejumlah negara seperti Polandia, Italia, Spanyol, Singapura, hingga negara tetangga kita, Malaysia, juga telah melakukannya. Negara kita pun ikut mengantisipasi dengan mengurangi masuknya warga negara asing dari Tiongkok, Iran, Italia, dan Korea Selatan. Aktivitas-aktivitas lain seperti sekolah, kerja, hingga berbelanja sudah mulai dibatasi. Sama halnya dengan di Tiongkok, perekonomian di negara tersebut telah mengalami penurunan. Proyeksi yang dilakukan seperti EIU menurunkan target pertumbuhan ekonomi global dari 2,3% menjadi 2,2%. Bank Dunia juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya 2,5% akan turun menjadi 2,4%. Tentu saja ini sebagai dampak besar dari adanya lockdown dan social distancing. Pemasukan di beberapa sektor penting seperti pariwisata dan ekspor-impor akan semakin berkurang. Ditambah lagi pendistribusian barang yang terganggu akan menyebabkan panik buying serta inflasi yang besar. Di Indonesia sendiri, perekonomian negara juga memburuk. Bahkan sebelum kasus COVID-19 muncul, data indeks penjualan real yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia mengalami gejolak 0,3% pada bulan Januari 2020. Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan menyatakan jika pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan berada di sekitar 2,3%. Bahkan skenario terburuknya sendiri dapat menyentuh minus 0,4%. Hal ini dapat terjadi jika COVID-19 terus berlangsung dan jangka panjang. Pemerosotan ini terjadi pada sektor-sektor lembaga keuangan seperti perbankan, hingga konsumsi rumah tangga yang menurun. Selain itu, pelaku usaha UMKM juga mengalami penurunan karena tidak dapat melakukan kegiatan usahanya. Sektor pariwisata mendapat imbasan yang cukup besar pada Januari 2020. Tercatat kunjungan wisata mancanegara yang turun 7,62%, dengan penurunan wisatawan Nusantara sekitar 3,1%. Apalagi saat ini di mana telah dilakukan pembatasan masuknya WNA serta penerapan social distancing. Kegiatan ekspor-impor juga mendapat tekanan yang besar. Pertumbuhan ekonomi global memberi tekanan pada kegiatan ini. Negara-negara yang menjadi tujuan utama seperti Amerika Serikat dan Cina menjadi pusat penyebaran wabah yang sangat besar. Belum lagi harga dolar yang telah mencapai 16.000. Bayangkan jika kondisi ini kian memburuk, maka angka kemiskinan serta pengangguran di Indonesia akan melonjak naik. Mereka yang hanya bisa mengandalkan upah harian akan kehilangan sumber penghasilannya. Maka dari itu, sebagai masyarakat Indonesia yang baik, kita harus menaati anjuran dari pemerintah untuk melakukan social distancing, stay at home, dan menjaga kebersihan, menekan penyebaran COVID-19 agar tidak berlangsung lama. Dengan begitu, perekonomian Indonesia pun dapat terhindar dari skenario terburuk.
Sekian dari saya, semoga apa yang tadi saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.